Demi mendapatkan gigi yang rapi dan indah, ada banyak cara yang bisa dilakukan. Satu di antaranya adalah merapikan gigi dengan kawat gigi atau behel. Informasi kesehatan yang akan dibawakan oleh Dr. Gigi Tia Lovita ini akan membahas seputar kesehatan dan cara sehat gigi berkawat. Manfaat kawat gigi yang lain selain sebagai fungsional adalah sebagai estetik. Estetik yang dimaksud adalah ketika gigi sudah mencapai struktur dan posisi yang ideal, maka dapat membantu merubah dari struktur wajah dan rahang kita. Tren kawat gigi melanda di masyarakat dengan alasan penampilan dan pergaulan. Orang beramai-ramai memasang kawat gigi untuk mempercantik penampilannya. Lantas, siapa saja yang disarankan untuk melakukan pemasangan behel atau kawat gigi? Kawat gigi atau yang lebih kita kenal sebagai behel adalah suatu alat berbasis kawat yang biasa digunakan oleh ortodontis untuk memperbaiki susunan gigi menjadi lebih ideal. Siapa saja yang bisa menggunakan kawat gigi? Pertama adalah orang-orang yang memang konsul ke dokter gigi dan mendapat indikasi untuk melakukan perawatan kawat gigi. Perawatan kawat gigi bisa dilakukan kepada orang-orang yang memang mendapatkan indikasi untuk melakukan perawatan setelah konsultasi ke dokter gigi atau ke ortodontis. Biasanya digunakan oleh usia berkembang. Perawatan kawat gigi bisa digunakan oleh orang-orang yang memang sudah mendapat indikasi dari dokter gigi untuk dilakukan perawatan. Siapa saja, biasanya kawat gigi bisa digunakan oleh siapapun terutama di usia-usia berkembang. Tidak semua orang dapat melakukan pemasangan behel atau kawat gigi. Jadi, bukan sekedar pengen-pengenan doang ya dok. Lantas, siapa sih yang disarankan untuk melakukan pemasangan kawat gigi, Dok Tia? Indikasi dilakukan perawatan kawat gigi adalah yang umumnya terjadi apabila pasien menderita gigi yang kerapatannya kurang atau biasa kita sebut sebagai kelainan diastema. Indikasi yang selanjutnya adalah untuk memperbaiki gigi yang tidak rata ataupun tidak beraturan dan memperbaiki pola gigitan yang tidak benar sehingga bisa membantu dalam fungsi pengunyahan dan artikulasi. Nah, ada beberapa efek samping yang perlu diperhatikan ketika kita memutuskan untuk memakai kawat gigi. Yang pertama adalah pada saat awal pemakaian kawat gigi akan timbul rasa nyeri dan rasa tidak nyaman karena biasanya ortodontis atau dokter gigi akan melakukan penarikan pada gigi sehingga akan menimbulkan rasa kaku atau rasa tegang pada bagian otot rahang dan bagian leher. Efek samping selanjutnya yang bisa timbul saat pemakaian dari kawat gigi adalah penyakit periodontal. Penyakit periodontal ini biasanya timbul karena oral higien dari pasien yang sangat kurang atau teknik penyikatan gigi yang salah. Jadi, akumulasi makanan tidak dibersihkan dengan baik sehingga menyebabkan diawali yang pertama adalah terjadinya radang gusi dan berkembang menjadi penyakit periodontal yang lainnya. Yang selanjutnya yang sangat umum terjadi, efek samping dari pemakaian kawat gigi adalah terjadinya sariawan. Bagian yang paling sering terjadi adalah di bibir dan gusi. Ini biasanya pada pasien pemakai kawat gigi yang jarang sekali melakukan kontrol sehingga bagian kawatnya menusuk atau mencuat keluar dan menimbulkan gesekan dan berlanjut menjadi sariawan. Gigi berkawat memang memperbaiki struktur gigi dan otomatis membuat wajah menjadi ideal. Tapi jangan lupa untuk dirawat ya. Apa sih perawatan yang perlu dilakukan di rumah? Simak penjelasan Dr. Gigi Tia Lovita berikut ini ya. Perawatan untuk gigi berkawat yang selanjutnya adalah dengan melakukan pembendangan gigi atau biasa disebut dengan flossing. Dokter gigi atau ortodontis pasti akan menyarankan sehingga sela-sela gigi akan lebih bersih selain dengan menggunakan sikat. Asupan makanan dan minuman pada pemakai kawat gigi juga perlu diperhatikan. Yang pertama, kita perlu menghindari makan makanan yang lengket dan menghindari makan makanan yang terlalu keras sehingga bisa mengakibatkan dari kawat gigi tersebut lepas. Perlu dihindari juga makan makanan dan minuman yang berwarna kuat sehingga dapat meninggalkan noda pada kawat gigi sehingga membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra untuk dilakukan pembersihan.
Nah, ini yang paling penting, kontrol ke dokter gigi atau ortodontis. Lalu kapan sih harus dilakukan kontrol rutin dan tindakan yang akan dilakukan pada kawat gigi kita? Pada kontrol tersebut, biasanya dokter akan melakukan beberapa perawatan dan beberapa pemeriksaan. Yang pertama, biasanya dilakukan pembersihan pada kawat gigi dan pengecekan seluruh rongga mulut. Yang kedua adalah mengecek bagaimana progres dari perbaikan struktur gigi kita. Dan yang selanjutnya adalah mengecek apa saja yang kita butuhkan untuk treatment selanjutnya pada kawat gigi. Nah, yang paling penting adalah kita harus rajin dan rutin ke dokter gigi untuk melakukan pengecekan kawat gigi kita kurang lebih 2 minggu sampai dengan 1 bulan sekali. Saya Dr. Gigi Tia Lovita Pertiwi untuk Hidup Sehat Plus.